Sobat Kamus Bola, kembali saya menemani kalian dengan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Ya, dunia sepak bola Asia Tenggara ini kembali dipenuhi kejutan dan drama yang tak terduga. Dari kekecewaan pelatih Thailand hingga Malaysia yang terus berburu pemain keturunan. Semuanya menjadi sorotan hangat di tengah kompetisi yang semakin sengit ini. Beberapa informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda. Tiru omongan Shin Tae-yong, pelatih Thailand baru sadar ASEAN Cup 2024 sangat sulit usai dipermalukan Filipina. Ngebet tiru timnas Indonesia, Sultan Malaysia dibuat syok pemain keturunan, bahkan tak tahu negara Malaysia. Pemain keturunan Batak datang ke Indonesia diproses naturalisasi PSSI. Yuk kita simak berita selengkapnya. Pengakuan mengejutkan, bos Johor Darul Takzim atau JDT Tunku Ismail yang dibuat syok dengan pemain keturunan yang tidak tahu di mana letak Malaysia. Setelah bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino, diputuskan bahwa Tunku Ismail memimpin sejumlah proyek termasuk mencari pemain keturunan Malaysia. Proyek tersebut merupakan salah satu bagian dari revolusi sepak bola Malaysia, khususnya di level tim nasional yang saat ini sedang terpuruk. Diawali dengan penunjukan Peter Klamovski sebagai pelatih kepala, nantinya timnas Malaysia akan diperkuat para pemain keturunan. Akan tetapi fakta yang ditemukan di lapangan justru membuat Sultan Johor pusing hingga syok dalam pencarian pemain keturunan. Hasil penelitian terhadap pemain keturunan dibuka secara gamblang oleh Tunku Ismail ke publik negeri jiran pecinta sepak bola. Alih-alih mendapatkan pemain berkualitas yang siap membela skuad Harimau Malaya, kekecewaan harus dialami Tunku Ismail. Bagaimana tidak? Dari sesi interview yang dilakukan, ada pemain keturunan yang bahkan tidak tahu di mana lokasi Malaysia berada. Hal ini dibagikan Tunku Ismail lewat sebuah tulisan yang dibagikan melalui akun X pribadi dan tentu membuatnya benar-benar pusing. Meski begitu, Tunku Ismail tak mau putus asa. Ia mengaku akan memperluas wilayah dalam pencarian pemain keturunan Malaysia. Saat ditanya, ada yang bahkan tidak tahu di mana Malaysia berada. Pernyataan yang lebih tepat begini, saya bukan orang Malaysia dan di manakah Malaysia sebenarnya? Kami sudah melakukan penelitian dan menyapa mereka, namun pencarian akan terus dilakukan lebih luas. Demikian kata Tunku Ismail. Gembar-gembor pemain keturunan Malaysia banyak dibagikan akun-akun media sosial pegiat sepak bola negeri jiran. Banyak klaim dilontarkan bahwa para pemain keturunan Malaysia bermain di Liga Inggris seperti misalnya Josh Brownhill. Pemain yang juga saat ini berstatus Kapten Burnley, namun tidak ada langkah nyata dari Federasi Malaysia untuk mendekatinya. Timnas Malaysia bukan tim sepak bola yang asing dengan naturalisasi pemain. Hal itu terbukti di Piala Asia 2023. Harimau Malaya yang masih diperkuat Kim Panggon sebagai pelatihnya menggunakan 14 pemain naturalisasi dan jadi yang terbanyak di ajang itu. Malaysia memang harus segera berbenah seiring kegagalan di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF tahun ini. Mereka berakhir di babak penyisihan grup terlepas dari polemik yang sedang terjadi di tubuh Federasi Malaysia. Persiapan matang diperlukan untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Jika tidak benar-benar dilakukan, maka nasib Malaysia bisa diprediksi. Jika tidak lolos, Malaysia hanya bisa melihat timnas Indonesia yang sudah dipastikan berlaga di ajang itu. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan dibuat Malaysia di tahun 2025 nanti ya. Dari Thailand ke Malaysia, tak hanya Thailand yang merasakan tekanan, di Malaysia pun situasi tak kalah menarik. Sultan Johor dibuat terkejut dengan pemain keturunan yang bahkan tidak tahu di mana letak itu Malaysia tadi. Pelatih timnas Thailand, Masatadja Ishi meminta maaf kepada para penggemar usai timnas Thailand ditekuk oleh timnas Filipina. Tim berjuluk Gajah Merah itu harus menelan pil pahit pada leg pertama semifinal ASEAN Cup 2024. Pada kesempatan pertama ini, Thailand menyambangi markas Filipina. Sayangnya, sang Raja ASEAN harus takluk pada laga perdana semifinal itu. Tim tuan rumah berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 dan ini menjadi sejarah baru bagi tim anjing jalanan. Sebab mereka sebelumnya tidak pernah menang atas Thailand selama 52 tahun. Kini, rekor panjang tersebut berhasil diruntuhkan oleh anak asuh Albert Capelas. Usai laga, Masatadja Ishi selaku pelatih kepala Thailand sangat tidak puas dengan hasil yang diraih timnya. Namun, ia tetap meminta maaf kepada para penggemar atas hasil buruk ini. Saya mohon maaf atas hasil pertandingan ini. Di sisi lain, Ishi mengaku bahwa sebelumnya ia tak tahu mengenai rekor ini. Namun, kini nasi sudah menjadi bubur dan rekor itu pun runtuh.
Pelatih berusia 57 tahun tersebut mengatakan bahwa ASEAN Cup 2024 sangat sulit. Semua tim yang menjadi peserta sudah meningkatkan kualitasnya masing-masing. Ia juga mengatakan bahwa menang atau kalah adalah hal lumrah di dunia sepak bola. Saya tidak tahu statistik bahwa kami belum pernah kalah dari mereka sebelumnya di kompetisi ini. Sepak bola ASEAN sulit karena menang dan kalah selalu bisa terjadi. Sebelumnya, kesulitan ini juga sudah diungkapkan oleh pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Hanya saja ada perbedaan konteks soal kesulitan yang dialami oleh Sintayong dan Isi. Isi berbicara bahwa sepak bola adalah hal yang sangat dinamis. Sementara Shin, ia tercatat sudah 2 kali mengeluh kesulitan. Hal yang membuat Sintayong merasa sulit adalah padatnya jadwal kompetisi ini. Ia kesulitan untuk mengatur kebugaran para pemain timnas Indonesia agar tetap fit saat bertanding. Dan kembali ke ASEAN Cup 2024 dan juga kesulitan dari Sintayong tadi ya. Namun di balik itu semua, tekanan besar tetap dirasakan timnas Indonesia yang harus berjuang di tengah padatnya jadwal dan persaingan ketat di ASEAN Cup 2024. Nah, untuk informasi berikutnya, yaitu pemain keturunan Batak Samuel Silalahi sedang berada di Indonesia. Hal itu diketahui dari postingan di Instagram pribadinya. Via Instagram pribadinya, Samuel Silalahi membagikan momen bersama keluarganya. Dalam satu foto, tertera ia sedang berada di Samosir, Sumatera Utara, Indonesia. Melihat postingan itu, besar kemungkinan pemain berusia 19 tahun ini sedang berlibur dengan keluarganya. Tidak ada tanda-tanda dirinya bakal diproses untuk membela timnas Indonesia. Sebab, biasanya pemain yang akan dinaturalisasi bakal bertemu ketua PSSI Erick Thohir. Adapun Samuel Silalahi merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di klub Norwegia Strømsgodset. Di usianya masih 19 tahun, ia sudah mendapatkan kesempatan bermain reguler. Melansir dari Transfer Market, Samuel Silalahi sudah mencatatkan 13 pertandingan bersama Strømsgodset di Liga Norwegia dengan sumbangan 1 assist. Posisi bermain pemain keturunan Batak ini adalah gelandang serang. Selain itu, ia bisa bermain di sayap kanan serta gelandang tengah. Wah, menarik ya dinantikan. Apakah PSSI serta Sintayong tertarik untuk membawa pulang Samuel Silalahi yang punya potensi? Apalagi kini sang pemain sedang berada di Indonesia nih. Jika terrealisasi, maka ia bakal menjadi tambahan yang bagus di lini serang skuad Garuda. Atau menjadi pilihan untuk mengisi posisi gelandang yang masih membutuhkan nama tampil. Sepak bola Asia Tenggara memang selalu menyuguhkan cerita yang penuh warna ya sobat. Dari perburuan pemain keturunan hingga catatan sejarah di lapangan hijau, semuanya menambah bumbu persaingan yang semakin panas. Mari kita nantikan kejutan apa lagi yang akan dihadirkan dalam waktu dekat ini. Nantikan informasi terkini dan juga terupdate lainnya, tetap di Kamus Bola.